Saya tanya, Papa mau bicara apa? Saya sudah ke asrama. Tidak ada suara apa-apa. Saya kembali tanya, Papa kenapa saya disuruh ke asrama? Tidak ada jawaban apa-apa. Nah, karena Papa tahu saya lagi memaksa, maka Roh Kudus beritahu saya, baca Rut 4 ayat 18 sampai 22. Wah, cepat-cepat saya buka Alkitab itu, saudara. Ketika saya baca, saya tertawa. Ya, karena saya sebagai hamba Tuhan, kalau suruh baca Alkitab, ya suruh khotbah toh, begitu. Saya bilang, mau khotbah apa dengan ayat ini? Coba saudara baca. Rut 4 ayat 18 sampai yang ke-22. Sampai saya berkata, Papa, pendeta siapapun, teolog siapapun, doktor teologi apapun, nggak mungkin bisa khotbah. Kenapa? Dengar. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Saya bilang, Papa, pendeta siapa bisa khotbah? Cuma nama orang memperanakkan, nama orang memperanakkan, nama orang memperanakkan. Betul tidak? Jadi saya pikir apa-apaan ayat ini? Saya tutup lagi Alkitab itu, saudara. Saya masih mikir. Saya masih tunggu, Papa pasti bicara. Cuma saya nggak ngerti. Dia bilang, baca lagi. Sampai 3 kali. Ya udah saya baca. Tetap nggak ngerti. Apa-apaan ini? Tidak ada kata lain. Cuma nama orang memperanakkan, nama orang memperanakkan. Lucu tuh ayat seperti ini. Saudara, ketiga kali saya tutup lagi, tiba-tiba Roh Kudus bicara gini. Daniel, kamu hitung berapa generasi aku persiapkan hanya untuk dapatkan Daud. Wih, tiba-tiba bulu kudus saya berdiri. Saya seperti nggak bisa ngomong apa-apa. Hanya untuk dapat Daud, saudara. Berapa generasi surga harus mempersiapkan? Ayo kita hitung. Peres 1, betul? Hesron 2, Ram 3, Aminadab 4, Nahason 5, Salmon 6, Boas 7, Obed 8, Isai 9, dan baru 10 dapat. Saudara, saya menangis, saya berdoa. Selesai itu saya balik ke asrama lagi. Saya doakan anak-anak itu. Cuma saya berkata, Papa, untuk mendapatkan Daud buat Papua, jangan sampai 10 generasi. Terlalu lama ini nunggunya. Saya tawar itu kepada Papa di surga. Bayangkan, dalam hitungan sosiologi, 1 generasi itu 45 tahun, saudara. Kurang lebih. Nah, bayangkan. 450 tahun. Nah, dengar anak-anak muda, maka itu gereja harus tahu rahasia ini. Bahwa menikah itu nggak gampang. Jangan asal kawin. Kalau Papa sudah mempersiapkan 9 generasi, ke-10-nya Daud, itu pun masih gagal. Sudah betul tidak? Daud gagal. Apalagi yang kawin tanpa persiapan. Betapa berbahayanya itu. Maka itu beritahukan anak-anak kita. Bahwa kalau kamu kawin itu bukan cuma untuk papa mama, bukan untuk kamu. Tapi lihat ada generasi yang berikut. Yang perlu dipersiapkan baik-baik. Itulah kesabaran Tuhan atas kita. Karena saudara makin kagum bukan? Tidak ada buku lain yang bicara soal keturunan atau pernikahan seperti Alkitab ini. Hebat sekali. Dan gak ada Tuhan lain kecuali Yesus Tuhan kita. Yang begitu telitinya bicara soal perkawinan itu. Lagi sekali kata terau, jangan lupa. Ayo kita setia pada pasangan kita. Supaya anak-anak kita belajar dari kita, saudara. Minta anugerah Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kita semua. Kalau itu terjadi, rumah tangga kita jadi surga betul-betul. Anak-anak kita bahagia luar biasa.
Dan orang-orang lain akan lihat. Betul saudara? Biarlah Tuhan menolong kita untuk jadi pelaku firman itu. Tuhan memberkati kita semua.